Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita duduk di dapur rumah Tok Guru. Ya, dia mau bertanya, banyak yang bertanya juga tentang sejarah asal usul silat sending Bintan Penaunya. Ya, untuk para pendengar dan juga untuk anak-anak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah akan beri jawaban. Ini kalau yang sebenarnya tidak dan juga tidak benar juga tidak, ayah pun tidak pasti. Tapi kalau mengikut dalam ilmu sejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyang, sending ini dinamakan sending. Satu nama sending itu pemukaunya dan juga penghimpunnya banyak. Maka sehingga sending Bintan Penau ini dilantik namanya Kijang Jalang. Jadi di situ dia tidak menggunakan kuda-kuda atau tidak menggunakan tapak tempat. Dia menggunakan langkah dan kelincahan. Jadi untuk penghimpunan sending ini pertama, saya pun tidak tahu apakah ini asli dari Bintan ataupun mendapat atau dapat dari tempat lain, atau ada sumber-sumber lain yang datang atau ngambil di tempat lain. Saya sendiri pun tak tahu. Cuma yang saya tahu, sending Bintan ini sangat besar kerana dia menceritakan tentang bahasa alam dan bahasa ayat. Artinya bahasa alam dan bahasa ayat itu ambil daripada 4 mata angin. Sehingga di dalam langkah sending itu dibagi 4 sudut 8 petak. 8 petak itu adalah 4 sudut 8 petak itu adalah mengikut jaluran mata angin. Jadi untuk sending ini terlalu besar kalau diceritakan kerana dia menggunakan contoh-contoh. Ada 4 sifat yang dicontohkan mengenai melalui mata-mata angin. Timur, utara, barat, selatan. Di situ ada pula pembagian warnanya. 4 warna yang dibagi kuning, merah, hitam dan putih. Jadi kuning berhadap hitam, merah berhadap putih. Sehingga lambang pertama sending sebelum Indonesia ini merdeka, bendera merah putih itulah dibuat Melayu. Silat bendera itu. Melayu dah buat. Silat bendera merah putih. Sehingga ada silat bendera. Itulah yang hebatnya, ciri-ciri khas Melayu Bintannya pertama. Tapi tak tahu entah dari Bintan, entah dari mana. Tapi itulah pengolahan penerus generasi Bintan, yang itulah yang dilanjutkan dengan mengkaji 4 sifat tadi. Sehingga di dalam kunci-kunci sifat tadi, maka ditentukan dengan sifat wujud. Ditentukan dengan sifat wujud itu kepada sifat-sifat siapa yang nak belajar dan siapa yang mengajar. Jadi artinya sifat wujud itu sifat ada. Dah itu dimasukkan ke dalam sifat kidam, sifat pasti. Jadi setelah memastikan antara ilmu dengan jati diri, itu dibakokkan. Ada nama bakok. Itu kekal, dikekalkan, diutuhkan, disempurnakan. Artinya kekal, abadi dengan yang ajar dan dengan yang belajar. Maka saya sebagai pembina, bukan saya seorang guru, saya pun tidak tahu juga. Saya cuma pembina. Jadi saya sebagai pembina budaya Melayu Bintan Penau ini, melalui yayasan yang saya buat, iaitu Kiambang Putih. Sebab apa? Supaya peresmian Kiambang Putih ini, terbukanya Kiambang Putih ini, dia mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas tersendiri
bagian yang tahu dan yang memberi tahu harus memastikan. Nah, itulah tadi pada sifat wujud kidam baqa. Nah, ada, pasti dan kekal. Nah, jadi diumpamakan 4 penjuru alam, 4 penjuru, 4 mata angin, 8 sudut alam. Itu tempat meletak jati diri. Sehingga yang mengenal sending, insya Allah dalam kajian dia tersendiri nanti, dia akan mengenal diri. Bagaimana cara dia dengan hambanya, bagaimana dia dengan hasil rezekinya, dan bagaimana pula dia dengan Allah. Itu yang dikunci oleh sending. Sending ini tidak cuma untuk reaksi, nunjuk kepandaian, nunjuk ketangkasan. Tidak, sending ini tidak tangkas dan tidak pandai. Dia orangnya lemah lembut. Jadi yang diatur di situ gaya, bahasa, dan mata. Kami bisa memahami tiga arah. 3 arah itu tidak dibicarakan, kami tahu orang itu suka dengan benci. Dengan cara saja kami bisa paham. Yaitu namanya peli. Kami paham. Tidak juga dengan peli, dengan pandangan mata kami paham. Kami tahu itulah kunci sending yang sebenarnya. Jadi mohon maaf pada pendengar, pada anak-anak yang mau kira-kiranya memahami tentang sending, asalah jiwa itu dengan sendirinya. Taulah tentang sifat dan ayat. Apabila tahu sifat dan ayat, tentang sifat dan ayat, apa pula hubungan sifat ini dengan alam? Apa pula nanti hubungan sifat ayat alam ini dengan Allah? Itu saja. Kalau bisa kajilah sendiri. Kalau kurang hasil kajian, datang ke saya akan beri jawaban. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak betul tu memang saya salah. Jadi mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak panjang lebar. Mudah-mudahan para pendengar dan anak-anak semua bisa memahami bahasa-bahasa saya. Maka saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.